Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang komponen-komponen yang berada dalam modul ajar. Kali ini saya menyusun modul ajar matematika. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Afifah Dwi Indarini dari kelas PGSD 2. Video ini saya susun guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Yang pertama adalah teori belajar. Teori belajar adalah suatu langkah-langkah yang dapat membantu guru atau pendidik untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid atau peserta didik. Teori belajar yang saya gunakan dalam modul saya ini adalah teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya modern. Teori belajar ini berlandaskan pembelajaran kontekstual. Dengan kata lain, manusia membangun pengetahuannya sedikit demi sedikit yang hasilnya disebarkan melalui konteks yang terbatas dan dalam waktu yang direncanakan. Teori ini menekankan seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambah pengetahuan atau teknologi, menambah pengetahuan yang dimilikinya, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya. Untuk yang selanjutnya adalah teori perkembangan sosial. Teori perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat di mana anak itu berada. Perkembangan sosial diperoleh anak melalui kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respon terhadap dirinya. Selanjutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Untuk aspek diferensiasi pada modul ajar saya kali ini, peserta didik dikategorikan ke dalam dua kelompok besar berdasarkan kesiapan belajar peserta didik, yaitu kelompok A adalah peserta didik dengan kategori cepat, kelompok B peserta didik dengan kategori lambat. Untuk diferensiasi yang pertama adalah diferensiasi konten. Kelompok A adalah video pembelajaran dan kelompok B disajikan dalam PowerPoint dan benda konkret. Untuk yang kedua, diferensiasi proses. Kelompok A mengamati video pembelajaran dan kelompok B mengamati PowerPoint dengan dampingan guru beserta disertai dengan benda konkret. Yang ketiga adalah diferensiasi lingkungan belajar. Kelompok A adalah tempat duduk letter U, sedangkan kelompok B duduk di bawah dan belakang kelas. Selanjutnya adalah assessment. Assessment adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik capaian pembelajaran tertentu. Asesmen yang digunakan dalam modul yang saya susun ini adalah asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan juga asesmen sumatif. Selanjutnya ada identitas dan informasi umum. Kode ATP-nya adalah fase A, jenjang sekolah adalah sekolah dasar, mata pelajarannya adalah matematika, fase dan kelas adalah A, dan kelas yang saya gunakan adalah kelas 1A. Domain atau elemen pengukuran, capaian pembelajarannya adalah peserta didik dapat memperkirakan, membandingkan, dan mengurutkan panjang objek secara langsung dan tidak langsung. Pengetahuan dan keterampilan prasyaratnya yaitu membandingkan pengukuran panjang benda. Alokasi waktunya adalah 2 JP.
Profil pelajar Pancasilanya adalah beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, dan gotong royong. Target peserta didiknya adalah 22 peserta didik reguler. Moda pembelajaran tatap muka dan model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran problem-based learning. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Metode yang saya gunakan dalam modul adalah ceramah, diskusi, demonstrasi, tanya jawab, penugasan. Sarana dan prasarana yang saya gunakan adalah antara lain buku Shinkensemi, pensil dan alat tulis yang lainnya, laptop dan proyektor, video pembelajaran, dan juga pita ukur. Untuk selanjutnya ada daftar pustaka. Yang saya gunakan adalah buku panduan guru terbitan dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Adapun referensi lain yang saya gunakan, yang pertama ada lingkungan belajar, yang kedua adalah video pembelajaran tentang pengukuran, yang ketiga ada video membandingkan pengukuran dua buah benda, dan yang terakhir ada video lagu nasional Garuda Pancasila. Ketiga video ini dapat disaksikan di channel YouTube dengan link yang sudah tertera. Komponen selanjutnya adalah tujuan pembelajaran, yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membandingkan panjang benda dengan menggunakan pita ukur dengan percaya diri. Pemahaman bermakna, peserta didik dapat membandingkan pengukuran dua benda. Pertanyaan pemantik yang saya gunakan, yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang panjang benda? Yang kedua, manakah yang lebih panjang antara pensil dan pulpen? Profil pelajar Pancasila yang dimunculkan adalah beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, dan juga gotong royong. Nah, untuk selanjutnya kita sudah memasuki komponen langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama adalah tahap pendahuluan. Kegiatan dalam pendahuluan antara lain mengucapkan salam, berdoa, mengecek kehadiran, menyanyikan lagu Garuda Pancasila, menyampaikan tujuan, dan tidak lupa menyampaikan pertanyaan pemantik. Sekarang kita sudah masuk ke tahap inti. Dalam tahap inti ini, tidak lupa untuk ditulis sintaks pembelajaran dari model yang telah kita pilih. Di sini sintaks 1 adalah mengorientasi. Dan diferensiasi yang nampak dalam pembelajaran kali ini adalah diferensiasi konten dan juga proses. Selanjutnya adalah sintaks 2, yaitu mengorganisasi. Di sini kegiatan pembelajaran ini terdapat diferensiasi lingkungan belajar. Adapun sintaks 3 adalah membimbing dan sintaks 4 adalah mengembangkan dan menyajikan hasil data. Untuk yang selanjutnya adalah sintaks 5. Sintaks 5 ini adalah menganalisis dan mengevaluasi. Kegiatannya berupa peserta didik bersama guru melakukan tanya jawab mengenai hasil presentasi kelompok. Peserta didik mengerjakan soal evaluasi dan juga menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Tahap yang selanjutnya adalah penutup. Dalam penutup ini, guru tidak lupa memberikan refleksi dengan menarik kesimpulan terbimbing melalui pertanyaan apa yang telah kamu pelajari hari ini, dan yang kedua, apa yang paling kamu sukai dari pembelajaran kali ini. Selanjutnya adalah lampiran penilaian sikap. Dalam penilaian sikap ini, sikap yang dinilai adalah percaya diri, mandiri, dan juga gotong royong. Untuk rubrik penilaian dan cara menghitung skornya berada dalam modul ajar yang saya unggah di bentuk PDF. Yang selanjutnya adalah penilaian keterampilan. Keterampilan memilih kata, keterampilan menampilkan diri di depan kelas, ketepatan menjabarkan cerita bergambar, dan juga perilaku dengan nilai sila. Lampiran selanjutnya adalah pengamatan ketercapaian profil pelajar Pancasila. Yang aspek pertama adalah beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam adalah kreatif. Untuk yang selanjutnya, yang berada pada kiri layar adalah contoh dari
lampiran bahan bacaan. Dan yang sebelah kanan adalah contoh dari lampiran LKPD individu untuk siswa. Berikutnya yaitu LKPD kelompok. Pada sebelah kiri layar merupakan LKPD kelompok untuk peserta didik kategori lambat. Sedangkan yang berada dalam kanan layar adalah contoh LKPD kelompok untuk peserta didik dalam kategori peserta didik cepat. Ya, itu tadi sedikit pemaparan saya mengenai modul ajar yang telah saya susun. Untuk yang lebih lengkapnya berada dalam modul ajar bentuk PDF. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.